Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ria Andriani, bertugas sebagai pembawa acara pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Bapak Ibu di Diseminasi Budaya Positif. Untuk acara yang pertama adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah UPTD SMPN Negeri 15 Depok. Yang kedua, materi yang akan dibawakan yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Dilanjutkan dan kami persilakan untuk sambutan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Atia, kami persilakan. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan satu kegiatan dari calon guru penggerak kita, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, untuk kali ini saya tidak bosan mengatakan bahwa sebagai kepala sekolah saya sangat mensupport kegiatan calon guru penggerak. Untuk itu, maka mari sama-sama kita ikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Kita mendengarkan, kemudian kita menjadi tahu apa itu budaya positif. Nanti akan ada kolaborasi yang seperti apa yang bisa kita laksanakan dan kita gunakan, kita budayakan di sekolah kita, sehingga sekolah kita ini lebih maju lagi. Dan yang ingin mencapai prestasi atau Bapak Ibu guru yang ingin menjadi guru penggerak lebih termotivasi lagi. Dari saya cukup sekian, kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Atia. Untuk acara yang kedua adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ria atas kesempatannya. Oke Bapak Ibu, selamat datang di acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah kenal, maka kita perkenalkan ulang. Nama saya adalah Fauzur Rahmanur Hakim. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 15 Depok. Tebarkan aura positif. Seperti namanya nih Bapak Ibu, kita mau diseminasi budaya positif, maka kita harus tebarkan aura positif. Caranya gimana? Caranya dengan cara senyum selama 30 detik. Oke, sekarang Bapak Ibu berpasang-pasangan. Silakan berpasang-pasangan dulu. Berpasang-pasangan, pilih pasangannya diri boleh, duduk boleh. Berpasang-pasangan. Ayo, Bapak Ibu berpasang-pasangan. Tunjukkan Berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, ayo Bapak Ibu. Ayo. Pak Ustadz, teman-temannya Pak Ustadz. Oke.
Oke, kalau udah perhatikan mata temennya, lalu senyum selama 30 detik. Oke ya, dimulai. Matanya lihat mata temennya. Lihat mata temennya, oke siap. Dimulai dari sekarang, senyum. Senyum Bapak Ibu, senyum. Lihat temennya senyum. Nah, senyum, jangan pasang muka lagi tagihan, jangan pasang muka tagihan ya. Senyum. Aura positif. Aura positif. Aura positif. Oke, stop. Tepuk tangan. Nah, itu kita sama aja kayak melepasin aura-aura negatif Bapak Ibu. Ya, gak ada negatifnya, jadi senyum tuh sama temennya. Jadi udah nggak ada tuh mikirin tagihan, nggak ada mikirin token di rumah bunyi, nggak ada gitu bu, tut nggak ada tuh. Jadi kita sebarkan aura positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini ada kesepakatan forum diskusi. Yang pertama adalah menghargai pendapat siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, HP-nya masuk ke mode silent ya. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan. Akhir dan rapi dan sopan nih. Yang kelima, izin saat Anda keluar kelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau buang air kecil, nanti izin aja, silakan. Yang selanjutnya adalah boleh makan dan minum dengan tenang. Nah, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih dari ini Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke, kita next ya. Nah, konsep budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ketujuh materi ini yang akan kita bedah satu persatu Bapak Ibu untuk mencapai konsep budaya positif. Baik, selanjutnya tentang paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, jadi pembelajaran paradigma baru intinya sih sebenarnya adalah bagaimana caranya kita mewujudkan profil pelajar Pancasila nih yang ke-6 ini Bapak Ibu nih. Nah, mungkin kita sudah menjalankan yang Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila yang dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan mandiri. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Next ya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nih, kita tentang teori kontrol itu ada yang namanya miskonsepsi. Jadi mungkin selama ini kita beranggapan kita bisa mengontrol murid nih Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kita tuh nggak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid hanya murid itu sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau nih murid itu nurut sama kita atau merasa kita melakukan sesuatu atau kita menyuruh sesuatu dan murid itu nurut, itu adalah kehendak si murid itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kehendak si murid itu untuk bisa atau mengizinkan
bahwa dirinya itu bisa dikontrol oleh Bapak Ibu. Aslinya itu tuh tidak bisa. Jadi tentang mengontrol murid ini, guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak bisa. Jadi yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, next ya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang selama ini mungkin kita lakukan adalah tentang stimulus respon. Nah, tugas kita bagaimana caranya mengubah stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Yang pertama, biasanya kan realitasnya adalah kebutuhan kita tuh semua sama, tetapi realitanya untuk teori kontrol tuh kebutuhan kita semuanya berbeda, Bapak Ibu, nggak ada yang sama. Lalu yang kedua, semua orang tuh melihat hal yang sama. Realitanya untuk teori kontrol, setiap orang tuh memiliki gambaran yang berbeda, Bapak Ibu, nggak ada. Setiap orang punya gambarannya sama, itu tidak benar. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu nih, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk atau baik. Ya, mau dia perbuatan baik, mau dia perbuatan buruk, pasti semua itu ada tujuan nih, Bapak Ibu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi saya bilang tuh di awal, Bapak Ibu, hanya murid yang bisa mengontrol murid. Jadi guru tuh nggak bisa mengontrol murid. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini mungkin kita sering banget nih kayak gini. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, menang, dan menang untuk teori kontrol. Next. Nah, kita masuk yang selanjutnya adalah disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Lalu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Mungkin nih Bapak Ibu nih, ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang ada di terbayang atau terlintas di pikiran Bapak Ibu adalah tentang hukuman. Pasti secara langsung ketika kita mendengar kata disiplin, pasti langsung koneknya ke hukuman. Bagaimana caranya kita mendisiplinkan siswa melalui hukuman? Mungkin kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita next. Nah, ini Bapak pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri nih yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Ini ada di pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan ke-5 2015 halaman 447 karangan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, nih Ki Hajar Dewantara atau Bapak pendidikan kita itu beranggapan kalau disiplin itu adalah berasal dari self disiplin, artinya disiplin diri sendiri nih Bapak Ibu. Nyambung yang tadi kan, kalau kita tuh tidak bisa mendisiplinkan orang lain. Mungkin jika penguasa lain mendisiplinkan diri kita, misalkan nih ada penguasa, mungkin saat ini kita guru nih, kita beranggapan kita berkuasa atas murid-murid kita, tetapi harus peraturannya harus ada di dalam suasana yang berbeda nih Bapak Ibu. Jangan mengekang ya Bapak Ibu. Next, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang lebih ke arah pengontrolan diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi di sini ini disiplin positif ini adalah menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu nih. Nah, mungkin nih kita di 15 sudah nih. Nah, contoh saat kita membangun disiplin positifnya adalah dengan cara kegiatan sholat duha secara berjamaah. Next ya. Nah,
Tadi ada kata-kata nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah sebutir dari nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, sampai dengan pengertian Bapak Ibu. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan dalam skop kecil. Artinya itu masih luas banget Bapak Ibu. Next. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu kita harus memasukkan atau harus mengintegrasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini digaungkan oleh pemerintah tentang pendidikan yang merdeka, yang selalu harus berlandasan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang 6 tadi tuh yang ada di paradigma perubahan baru. Next. Selanjutnya adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga ini adalah unsur atau motivasi dari perilaku manusia, Bapak Ibu. Jadi biasanya motivasi perilaku manusia itu adalah dia termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa nih, contohnya, ketika kita kasih tugas, nah si anak itu akan bermotivasi untuk mengerjakan tugas itu untuk apa? Untuk supaya tidak kena hukuman, kan Bapak Ibu nih. Nah, supaya dia tidak kena hukuman. Lalu juga nih yang biasa kita lakukan mungkin pemberian reward. Ya, jadi ketika kita mengasih tugas ke murid kita dan murid kita mengerjakan tugas itu, mungkin motivasi dia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kita nih selaku guru atau rewardnya Bapak Ibu nih. Lalu yang ketiga adalah menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas, mereka merasa percaya diri nih, dan mereka merasa mereka akan mendapatkan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin mereka bisa mengharapkan nilai mereka menjadi bagus dan seterusnya. Next. Ini adalah pengertian dari hukum, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukum itu biasanya bersifat tidak berencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Biasanya hukuman itu biasanya bersifat tiba-tiba. Terus murid tidak tahu nih apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya kalau hukum nih, hukuman. Terus bersifat satu arah. Selanjutnya berupa hukuman fisik dan psikis. Biasanya untuk hukuman rata-rata bersifat fisik atau psikis. Rata-rata ya Bapak Ibu. Lalu ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nih, tidak nyaman nih untuk konsekuensi ya Bapak Ibu. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, selanjutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jauh banget kan ya Bapak Ibu antara hukum, konsekuensi, dan restitusi. Next ya. Next. Selanjutnya adalah keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama Bapak Ibu? Oke. Pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataannya universal Bapak Ibu. Kita kasih lempar dulu pertanyaannya kan. Dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, melibatkan semua warga kelas. Jadi contohnya nih ada keyakinan kelas yang sudah dibuat tentang ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Jadi yang harus kita buat dalam keyakinan kelas itu adalah harus berupa kalimat positif ya Bapak Ibu, harus berupa kalimat positif dan tidak ada lagi yang diawali dengan kata-kata dilarang. Contohnya nih, dilarang masuk jika tidak memberi salam. Nah, itu kan ada kata-kata dilarangnya. Terus lalu kalimat positifnya adalah ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Beda ya Bapak Ibu. Yang pertama itu walaupun intinya sama nih, intinya
beri salam dulu sebelum masuk. Yang tapi kalau yang pertama tuh ada kata-kata dilarang. Dilarang masuk kalau tidak memberikan salam. Kalau yang keyakinan kelas, ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Jadi harus mengandung kalimat-kalimat positif dan harus ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya ya, Bapak Ibu. Kita next. Oke. Nah, kayaknya udah semangat lagi nih. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada murid melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, biasanya gini, ada kebutuhan dasar manusianya yang mereka tidak terpenuhi. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Di atas, masih di atas. Nah, Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Oke, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harusnya terpenuhi, Bapak Ibu. Next ya. Nah, di sini ada studi kasus nih, Bapak Ibu. Misalnya, Ibu Mita adalah guru wali kelas di kelas 7 di SMP Sinar Harapan. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Zidan. Beberapa anak di kelas 7 telah datang padanya dan mengeluhkan Zidan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wita, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Jika kira-kira apa alasan Zidan melakukan hal tersebut? Oke, kita bahas. Alasan Zidan yang pertama ya Bapak Ibu, karena ia kelaparan nih dan tidak dibuatkan bekal makan siang oleh orang tuanya, makanya dia jadi buta. Nah, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Zidan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Karena dia lapar nih Bapak Ibu, jadi dia maksa untuk minta bekal kepada temannya. Sehingga kebutuhan bertahan hidupnya itu terpenuhi dengan cara dia memaksa meminta bekal temannya. Next, alasan keduanya adalah karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru dan guru melaporkannya kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi lebih peduli terhadap dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Zidan adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia rasa senang nih Bapak Ibu nih, ketika temannya ngadu nih sama gurunya, dan gurunya kan otomatis ngadu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi lebih peduli terhadap dia nih. Jadi yang tadinya jarang dimasakin bekal, sehingga orang tuanya bisa masak bekal untuk Zidan, sehingga Zidan tuh merasa kebutuhan akan kasih sayang dan diterimanya terpenuhi ketika orang tuanya memasakkan bekal makan siang untuk si Zidan. Oke. Alasan ketiganya Bapak Ibu, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Zidan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan Bapak Ibu. Jadi Zidan tuh merasa ketika temannya takut, dia tuh merasa senang karena dia merasa kebutuhan kekuasaan itu terpenuhi. Kebutuhan kekuasaan akan dirinya terhadap teman-temannya itu terpenuhi.
Oke Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita ini sekarang ada yang di mana nih? Apakah kita sudah mempunyai 5-5-nya, atau kita hanya di sini, atau di sini, atau di sini, di sini, atau di sini? Oke? Nah, Bapak Ibu, ini ada video tentang 5 posisi kontrol. Silakan disimak Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus
Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu adalah video tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sekarang gimana nih? Kita sekarang memposisikan diri kita ada di posisi yang mana nih? Apakah kita pembuku? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai guru pengontrol? Atau nih sebagai manajer? Nah, jadi mulai saat ini kita harus mengubah ya Bapak Ibu, mengubah mindset kita kalau kita tuh sebagai guru jangan sebagai guru yang menghukum. Jadi dalam video ini itu sangat dianjurkan nih Bapak Ibu kita guru sebagai seorang manajer. Dimana kita kalau menangani setiap masalah harus dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan dibantu dengan pernyataan-pernyataan romantis Bapak Ibu. Lanjut ya. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada video lagi Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Silakan disimak lagi ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama
dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri,
semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan tayangan tentang tahapan-tahapan atau penerapan segitiga restitusi. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, pada zaman ini atau sekarang ini kita sangat dianjurkan atau sangat diarahkan untuk menjadi guru yang mendekati posisi kontrol atau sebagai posisi kontrol manajer atau sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, tadi ada 3 tahapannya ya Bapak Ibu dalam melaksanakan segitiga restitusi. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh jangan langsung, kamu kenapa melakukan perbuatan itu? Kamu salah. Nah, kayak gitu Bapak Ibu tuh. Jangan shock nanti anaknya. Kita stabilkan dulu pelan-pelan Bapak Ibu identitasnya, kita stabilkan dengan pertanyaan-pertanyaannya kalau yang positif, dengan pertanyaan-pertanyaan pematik, pertanyaan-pertanyaan bermakna. Lalu kalau udah kiranya nih stabil identitas anaknya, baru nih kita validasi tindakan yang salah nih. Misalkan apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah, kita tanya gitu dulu Bapak Ibu. Kalau dia udah jawab salah Pak atau salah Bu, nah kalau udah nih kita validasi tindakan yang salahnya, baru yang terakhir Bapak Ibu kita menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa? Keyakinan kelas yang udah kita buat di kelas. Nah, yang tadi tuh slide sebelumnya keyakinan kelas. Ini kita tanya ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Jadi keyakinan kelas apa yang anak tersebut tidak terapkan sehingga menyebabkan suatu permasalahan tersebut. Nah, kita tanyain lagi keyakinan kelasnya. Jadi sebelum menerapkan segitiga restitusi ini, kita harus sama-sama membuat keyakinan kelasnya dulu Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, itu adalah materi tentang budaya positif. Jika masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh acungkan tangannya lalu menyebutkan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Dian, Pak. Ya, Ibu, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Dian Herlina Putri. Saya ingin bertanya, apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Mohon penjelasan. Terima kasih Bu Dian pertanyaannya tadi ya. Yang saya tangkap pertanyaannya adalah faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan budaya positif ya. Jadi gini Bu Dian, dalam menerapkan budaya positif ini tentu pasti kita ada namanya faktor pendukung dan penghambat. Nah, faktor pendukungnya adalah mungkin waktu PI 2 kita udah membahas tentang yang namanya diskusi tentang visi perubahan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin masih ingat tentang PI 2 tentang diskusi visi perubahan. Nah, faktor yang paling penting, yang paling dasar untuk mendukung budaya positif adalah pembentukan visi dan misi bersama Bapak Ibu. Penting banget nih. Jadi kita sama-sama membentuk visi dan misi bersama, lalu sama-sama berkolaborasi mengimplementasikan dan mewujudkan visi-misi itu Bapak Ibu. Lalu pendukungnya tentu aja kerjasama dari semua stakeholder, nggak cuma guru, siswa dan kepala sekolah, lalu juga ada murid di situ, tentu ada warga sekolah, dan tentu yang paling penting adalah orang tua dan warga lingkungan sekitar. Gitu, kemudian lalu yang terakhir adalah faktor penghambat. Nah, mungkin kita sebagai guru pasti ada kalanya namanya naik turun ya Bapak Ibu ya, naik turun. Nah, itu salah satu faktor penghambat kita tuh Bapak Ibu. Pas saat kita di fase naik turun itu tuh, kita mengimplementasikan budaya positif, naik turun itu yang harus kita tiadakan supaya tidak menjadi faktor penghambat dalam menerapkan budaya positif, gitu Bapak Ibu. Dan tentu aja nih faktor perawatan, tentu kita nggak terlepas yang namanya fasilitas Bapak Ibu dalam menerapkan budaya positif ini. Tentu fasilitas menjadi faktor utama juga dalam menerapkannya. Nah, faktor perawatan fasilitas inilah menjadi poin penting untuk supaya budaya positif ini
lebih terlaksana dan bagus. Gitu aja Bu Dian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada lagi mau tanya. Oke, Miss Rona boleh, silakan Miss Rona. Perkenalkan, nama saya Harisana Nabi Pulu. Saya mau bertanya, ada nggak sih metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif itu untuk siswa atau murid kita? Oke, terima kasih Miss Rona pertanyaannya. Jadi intinya adalah metode apa yang tepat untuk melaksanakan budaya positif ini ya. Tentu yang paling pertama dan mungkin kita terkadang lupa akan hal ini, yaitu adalah komunikasi Miss Rona. Komunikasi yang secara efektif, aktif, dan komunikasi secara lancar. Ya, efektif dan aktif itu penting banget komunikasi, karena kalau tidak berkomunikasi itu akan sulit untuk menerapkan budaya positif ini. Selanjutnya adalah mungkin ini udah sering banget nih digaungkan di seluruh sekolah, yaitu adalah budaya 5S. Ya, mungkin kita sudah paham budaya 5S itu dasar, tapi itu justru dalam menerapkan budaya positif 5S ini punya nilai tersendiri nih Bapak Ibu, ya, untuk mendongkrak supaya penerapan budaya positif supaya lancar, ya. Yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran karakter. Ini penting nih Bapak Ibu, menerapkan pembelajaran karakter. Jadi kita ini sebagai guru harus sudah menerapkan pembelajaran karakter. Karakter yang kayak gimana sih? Karakter yang sesuai dengan murid kita nih. Karena setiap murid itu mempunyai beragam karakter, unik-unik Bapak Ibu. Jadi jangan lupa akan karakter itu ya Bapak Ibu. Itu aja Miss Rona. Terima kasih Miss Rona atas pertanyaannya. Oke, terakhir nih satu lagi, ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh, Mam Susi. Boleh Mam Susi, silakan Mam Susi. Pertanyaannya, seperti apa sih upaya membangun budaya positif yang berpihak kepada murid? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Susi. Oh, keren banget pertanyaannya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi, apakah hanya guru yang berperan dalam menerapkan budaya positif ini? Tentu tidak. Banyak faktor yang berperan dalam menerapkan budaya positif ini. Bukan hanya guru, yang pertama kepala sekolah. Ini penting banget nih, pimpinan kita nih. Itu faktor utamanya adalah kepemimpinan yang digaungkan oleh kepala sekolah. Lalu apalagi selain guru, siswa. Karena target kita adalah siswa. Dalam menerapkan budaya positif, tentu kalau tidak ada siswa tidak akan terjalan, ya. Terus seluruh stakeholder, seluruh warga sekolah penting banget nih. Gak hanya warga sekolah juga, ada juga orang tua, di mana ketika sudah di sekolah kita terapkan budaya positif, itu bisa dibawa di lingkungan rumah. Jadi karakter anaknya dari sekolah udah terbentuk, di rumah makin kuat lagi kebentuk budaya positifnya, sehingga sekolah dan rumah sama-sama terintegrasi dengan baik. Itu Mem Susi. Terima kasih Mem Susi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah serangkaian acara diseminasi dan aksi nyata dari budaya positif saya. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Terus sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang saya tidak sengaja lakukan atau ucapkan. Terima kasih atas waktunya semua. Semoga semuanya menjadi ladang pahala untuk kita semua, dan lalu kebaikan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara diseminasi ini mudah-mudahan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nggak tahu? Nah, mungkin selama ini kalian taunya hanya peraturan kelas aja. Kalau peraturan kelas tahu dong? Tahu. Coba Davi, apa peraturan kelas? Oke, contohnya bisa bikin sesuai jadwal.
tujuannya adalah kita akan buat keyakinan kelas. Nanti akan Bapak bagikan sticky note itu yang kertas tempel. Nanti kalian Bapak minta untuk membuat 3, satu orang 3 atau 2, paling banyak 3 peraturan-peraturan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Paham ya? Tulis, tidak usah dikasih nama, nanti kita akan tempel di sebelah sana. Kalau udah selesai ditempel ya, atau ditempel di sini boleh, ditempel di depan. Nanti kita akan lihat peraturan-peraturan yang kalian tulis. Oke? Zinar bisa bantu Bapak untuk membagikan di bagian sini, dan Nathan bantu di sini. Bagikan satu orang satu sticky note aja. Sudah? Oke. Nah, kita akan mulai membuat 2-3 peraturan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Waktunya 5 menit cukup ya. Oke, dimulai dari sekarang. Bebas, boleh yang boleh dilakukan, boleh yang tidak boleh dilakukan. Maksimal 3. Oke, kalau udah boleh ditempel di depan. Oke, Pak. Tempel di mana ya? Nomor 1 bagus ya. Tapi aku nomor 6. Apa lah? Udah ditempel semua ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita balik di nempelnya nih. Oke, kita akan coba klasifikasikan peraturan-peraturan yang sudah kalian buat. Yang pertama dari sini nih, tidak boleh membuli sesama teman sekelas. Nah, dari kata-kata peraturan yang kalian tulis, kita akan tarik besar nilai-nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Contohnya nih, misalkan ada kata-kata dilarang membuang sampah di kelas. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Benar nggak? Ya, berarti kalau misalkan tidak boleh membuli sesama teman sekelas, itu nilai kebajikannya apa? Ayo, saling menjaga atau saling menghargai. Berarti yang pertama kita dapat saling menghargai. Oke, udah nih, udah. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja tuh yang tadi tuh. Berarti nilai kebajikannya
pelajaran berlangsung. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Disiplin, disiplin. Masuk, berarti udah masuk sini ya. Oke. Nanti yang kedua, dilarang cinlok sampai begini. Dilarang cinlok, berarti nilai kebajikannya apa? Ada nilai kebajikannya. Dilarang cinlok. Apa? Apa? Fokus belajar. Boleh. Dilarang cinlok. Oke, selanjutnya dilarang ambil bekal teman. Berarti apa nilai kebajikannya? Dilarang maling. Apa nilai kebajikan dilarang ambil bekal teman? Apa? Apa? Masih ada kata dilarangnya. Berbagi boleh, jadi gak usah ngambil ya, minta aja. Oke, bapak mau berbagi. Oke, yang kelima kita apa lagi kita lihat nih? Dilarang ngomongin teman, berarti masuk ke saling menghargai. Ya, udah. Terus bermain HP saat guru sedang menjelaskan. Wah, apa tuh? Jadi nilai kebajikannya apa? Tidak ada. Ada kebajikannya. Nah, terus selanjutnya tidak melaksanakan piket kelas. Nah, nih, terus saling membantu, ngambil permen, membantu apa nih? Membantu piket kelas, bertengkar dengan teman, membuang sampah sembarangan, boleh tidur. Wah, jadi. Boleh tidur, boleh main game. Setuju gak? Enggak ya, setuju ya. Bikin sesuai jadwal, setuju? Tidak boleh main game di kelas, tidak boleh mengerjakan tugas rumah di kelas. Nah, tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Setuju apa enggak? Berarti boleh dong di kelas. Boleh. PR kerja di kelas boleh. Boleh dikit. Oke. Terus bertengkar dengan teman, setuju? Nggak boleh nih. Nggak boleh ya. Nggak boleh dengan teman, kalau sama sembarangan. Nah ini yang tidak boleh, tidak membuli, tidak merusak fasilitas, tidak menolak teman, tidak membaca guru. Tertib jika sedang ada guru di kelas, buang sampah pada tempatnya, tidak bermain HP di jam pelajaran. Yang ini buang sampah, sampah tidak bersih dalam kelas. Terus ini tidak boleh mengerjakan PR di kelas, tidak boleh membuat keributan, dilarang speaker. Dilarang speaker berarti sama kayak pembulian ya. Setuju nggak? Setuju. Nggak setuju nih. Berarti nggak boleh pakai speaker lagi ya. Dilarang ambil bekal teman. Kayaknya banyak banget yang merasa kecurian bekalnya deh. Dilarang mengecek teman, hidup saling membantu, berteman dengan siapapun, tidak boleh circle. Oke, ada circlean di sini. Terus inti kelas yang benar, inti kelas yang benar. Hidup rukun di kelas, masya Allah hidup rukun. Tidak membuli, yang tidak pikir taruh denda, tidak boleh. Nah, nih dari semua yang udah kalian tulis, Bapak dapat garis besarnya. Ini kan nilai kebajikan yang kalian tulis ya. Garis besar dari yang kalian itu adalah yang pertama membuli, ya, membuli garis besarnya. Lalu yang kedua adalah bermain HP. Bermain HP. Lalu yang ketiga adalah tadi adalah kebersihan, buang sampah sembarangan. Nih. Buang sampah. Oke. Lalu yang keempat adalah ini buang sampah sama piket sama nih. Nah, piket ya. Piket nih satu-satuan. Lalu selanjutnya tadi yang Bapak ambil adalah berisik. Berisik di dalam kelas. Berisik di kelas. Lalu yang terakhir apa? Lari mencuri teman. Mencuri bekal. Nah. Oke, mencuri bekal ya.
yang paling itu adalah fasilitasi. Nah, dari kesimpulan yang Bapak ambil, jadi kita sekarang kalau buat peraturan kelas tidak boleh ada kata dilarang lagi, tidak boleh. Nah, kita pakai namanya keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Contoh nih, dari yang pertama membuli. Contoh kalimat positif yang pertama nih, kalimat positif. Kalau membuli berarti saling menghargai sesama teman, ya kan? Ya. Jadi kalimat positifnya selalu saling menghargai sesama teman. Jadi nanti kita kelasnya saling menghargai sesama bermain HP nih. Tadi saya bilang boleh bermain HP pada saat jam kosong. Tuh ada tuh. Terus ada yang boleh bermain game. Berarti ini kata-kata positifnya gimana nih? Ada yang boleh, ada yang setuju main HP boleh, ada yang nggak setuju main HP. Kalimat positifnya apa? Jadi kalimat positifnya adalah menggunakan HP sesuai dengan kebutuhannya. HP sesuai. Kalau misalkan saatnya jam kosong atau istirahat boleh main game aja. Ya, tapi kalau lagi pelajaran tidak boleh. Selanjutnya yang nomor 3 nih, kata-katanya gimana nih? Membuang sampah dan piket, berarti gimana? Jaga kebersihan kelas, dan kalau piketnya dan piket sesuai jadwal. Oke, tadi apa? Menjaga kebersihan kelas. Berarti kata-katanya gimana? Berisik di dalam kelas, kata-katanya menjaga ketertiban di dalam kelas. Yang kelima, mencuri bekal. Jadi bahasanya enak gimana? Saling berbagi sesama teman. Saling berbagi sesama teman. Akhirnya yang keenam. Yang keenam adalah merusak fasilitas. Gimana? Menjaga doang nih, kamu nungguin fasilitasnya. Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah. Menjaga doang, sampah belum pintar. Menjaga dan memelihara.
adalah keyakinan kelas yang kita dapat pada hari ini dari peraturan-peraturan yang sudah kalian buat. Lalu kita cari kesimpulannya semuanya, lalu kita buat menjadi satu kalimat positif. Ada 6 nih kalimat positif yang kita buat pada hari ini. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, itu tidak boleh lagi peraturan kelas atau peraturan kelas yang kalian tahu. Tidak boleh lagi menggunakan kata dilarang. Tidak boleh. Jadi kata dilarang dan tidak boleh diubah menjadi satu kalimat positif. Paham ya? Nah, nanti sekretaris yang ini dibuat di semenarik mungkin, lalu ditempel di dalam kelas. Oke, sudah jadi ya? Oke. Untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih semuanya. Salam hangat, salam bahagia untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa ya, Jati? Tadi pas ujian Vina nyontek Pak ke saya. Oh gitu. Ya udah, nanti Bapak coba panggil Vina deh. Terima kasih ya, Ijati. Makasih ya Pak. Sama-sama. Gimana? Vina tadi udah istirahat belum? Sudah Pak. Alhamdulillah kalau udah istirahat. Vina tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Enggak. Jadi gini, tadi Bapak dapat laporan katanya Vina pas ulangan mencontek. Apa betul? Iya Pak, betul. Oh, jadi gini, Vin. Setiap manusia emang pernah berbuat salah. Begitupun juga Bapak nih, Bapak juga pernah berbuat salah kayak Vina nih. Kan perbuatan mencontek yang Vina lakukan itu perbuatan salah kan ya. Tapi di sini Bapak bukannya untuk mencari siapa yang salah. Di sini Bapak mau membantu mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, pastikan Vina mencontek itu ada alasannya. Coba ceritain sama Bapak. Iya Pak, soalnya tadi malam saya lupa belajar. Oh alah, jadi semalam Vina nggak belajar. Emang kenapa Vina nggak belajar? Tiduran atau main game? Tiduran Pak. Emang semalam Vina tidur jam berapa? Saya tidur jam 11-an. Jam 11 malam? Iya. Itu belajar atau apa? Main game. Main game? Iya Pak. Oke. Sekarang Bapak mau tanya nih, Vina masih ingat nggak ya tentang keyakinan kelas yang kita sepakati waktu pembelajaran awal yang sebelumnya tuh? Ingat. Ingat? Ingat. Coba jelasin ke Bapak. Kita harus jujur dan bertanggung jawab dalam mengambil tindakan. Vina yakin nggak kalau jujur dan bertanggung jawab dalam mengambil suatu tindakan itu bisa sangat berguna untuk kehidupan kita? Yakin Pak. Baik, kalau Vina udah yakin. Sekarang Bapak mau nanya nih, kira-kira apa yang mau Vina lakukan supaya Vina tidak mencontek lagi? Karena mencontek itu kan termasuk perbuatan yang nggak jujur dan nggak bertanggung jawab. Saya harus belajar dan berusaha menjawab semaksimal mungkin. Baik, kan sekarang Vina udah tahu nih apa yang harus Vina lakuin supaya Vina nggak mencontek lagi. Nah sekarang Bapak mau nanya nih, kira-kira mulai kapan ya Vina mau melakukan apa yang tadi Vina lakukan? Katakan. Mulai
ini ya. Iya, Oke. Pak. Bapak yakin Vina pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena Bapak percaya Vina pasti bisa untuk ngelakuin semua yang Vina katakan lagi. Oke, semangat. Toh. Pagi Haikal. Pagi Pak. Gimana tadi udah istirahat belum? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Haikal tau nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak Pak. Oke. Tadi Haikal berangkat ke sekolah dari rumah jam berapa ya? Saya dari rumah jam 7.20 Pak. Jam 7.20. Tapi Haikal tahu nggak kalau kita masuk sekolah harusnya jam berapa? Jam 7 Pak. Baik, jam 7 ya. Jadi Haikal terlambat atau nggak terlambat ya? Saya terlambat Pak. Oke, aku mau nanya nih, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik ya? Tidak Pak. Oke, kalau Haikal udah tahu kalau terlambat itu perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini Bapak bukan mau mencari siapa yang salah, karena sejatinya kan manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kayak Bapak nih, Bapak juga pernah tuh Haikal ngelakuin kesalahan kayak Haikal. Bapak pernah tuh terlambat mendatangi suatu acara gitu. Tapi Bapak di sini untuk membantu Haikal mencari solusi atas keterlambatan Haikal. Nah, Haikal kan terlambat pasti ada alasan tuh. Nah, coba ceritain sama Bapak. Saya tidurnya semalam kemalaman Pak. Oh, jadi Haikal semalam tidurnya kemalaman. Emang Haikal tidur jam berapa? Saya tidur jam 11 Pak. Jam 11 malam? Itu Haikal belajar atau apa? Saya main game Pak. Main game. Jadi Haikal terlambat karena semalam tidurnya kemalaman dan main game. Iya Pak. Baik, sekarang Bapak mau nanya nih, Haikal masih ingat nggak ya tentang keyakinan kelas yang udah kita sepakati waktu pembelajaran awal tuh? Ingat Pak. Coba Bapak mau dengar. Disiplin dan selalu tepat waktu Pak. Baik, kalau Haikal masih ingat tentang keyakinan kelas yang tentang disiplin dan selalu tepat waktu. Jadi Haikal yakin nggak kalau misalkan disiplin dan tepat waktu itu bisa berguna untuk kehidupan kita? Yakin Pak. Baik, kalau Haikal udah yakin, nah sekarang Bapak mau nanya nih, kira-kira hal apa yang mau Haikal lakuin supaya Haikal udah nggak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur tepat waktu dan tidak akan tidur larut malam lagi Pak. Baik, kalau Haikal udah tahu apa yang mau Haikal lakuin supaya nggak terlambat ke sekolah lagi. Nah, sekarang yang Bapak mau tanyakan, kira-kira mau mulai kapan Haikal menerapkan apa yang tadi Haikal katakan? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini ya. Nah, Bapak percaya Haikal bisa melakukan perubahan terhadap keterlambatan Haikal, dan Bapak yakin Haikal bisa jadi pribadi yang lebih baik. Semangat! Pagi Pak.